Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membahas materi kami mengenai brain disorder atau gangguan pada otak. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri Tari Humaira dan rekan saya Rahayu Setia Utami beserta Muhammad Farhan Al-Khairi. Otak merupakan pusat dari keseluruhan tubuh. Otak manusia mengendalikan semua fungsi tubuh. Jika otak sehat, maka akan mendorong kesehatan tubuh serta akan menunjang kesehatan mentalnya juga. Namun sebaliknya, jika otak mengalami gangguan atau jika otaknya tidak sehat, maka kesehatan mental dan kesehatan tubuh bisa ikut terganggu. Kemudian, otak juga mengatur dan mengkoordinasi sebagian besar gerakan, perilaku dan fungsi tubuh, homeostasis seperti detak jantung, kemudian keseimbangan cairan tubuh dan suhu tubuh. Otak manusia bertanggung jawab terhadap pengaturan seluruh badan dan pemikiran manusia. Oleh karena itu, terdapat kaitan erat antara otak dan pemikiran manusia. Kemudian kita akan bahas tentang kulit otak. Nah, kulit otak di sini mempunyai 3 fungsi. Yang pertama itu sensorik, yaitu menerima masukan, kemudian asosiasi, yaitu mengolah masukan, yang ketiga itu motorik, atau mereaksi masukan dengan gerakan tubuh. Kemudian, kulit otak ini menerima rangsangan dari panca indera, memahami, menganalisis, dan merespon secara motorik. Kemudian, pengaruh insting yang ditemukan pada makhluk-makhluk sebelumnya diganti oleh pengaruh berpikir. Kemudian, pusat insting di batang otak berpindah ke pusat berpikir rasional di kulit otak. Kemudian, susunan otak. Nah, di sini ada 3 susunan otak. Yang pertama otak depan, otak belakang, dan otak tengah. Yang pertama kita akan bahas tentang otak depan. Otak depan ini bagian terbesar dari dan terdepan dari otak. Kemudian otak belakang itu terletak di bagian belakang tengkorak kepala, merupakan bagian terbawah dari otak, terdiri dari medula, cerebrum, dan pons. Kemudian yang terakhir otak tengah, yaitu terletak di antara otak belakang dan otak depan, merupakan area dengan banyak sistem saraf naik dan turun untuk menghubungkan bagian atas dan bawah otak. Secara khusus, otak tengah meneruskan informasi antara otak dengan mata dan telinga. Kemudian gangguan neurologis, yaitu gangguan penyakit yang terjadi di sistem saraf, seperti kelainan struktural kelistrikan di otak, sumsum tulang belakang, dan saraf lainnya yang dapat menyebabkan gejala. Kita contohnya saja dulu, yaitu tumor nih. Tumor otak adalah salah satu pertumbuhan jaringan yang tidak normal dalam otak. Tumor ini terjadi apabila sel dalam otak berbagi dan bertumbuh tanpa terkendali dan menghasilkan jaringan ekstra. Tumor otak dapat berasal dari sel otak, atau tumor yang menyebabkan otak dari sel kanker di bagian tubuh lainnya, misalnya payudara ataupun paru-paru. Kemudian, tumor ini terbagi 2. Yang pertama itu tumor bersifat ganas atau tumor yang bersifat kanker. Ini menghasilkan bahaya yang tidak memiliki batas yang jelas dan dapat bermetastasis. Kemudian yang kedua itu ada tumor jinak. Tumor jinak ini tumor yang bersifat non-kanker, yang tidak berbahaya atau memiliki batas yang jelas dan dapat bermetastasis. Kemudian jenis tumor otak primer yang paling umum itu ada 3. Yang pertama itu glioma, yaitu tumor yang berkembang dari sel glial atau sel yang menunjang dan melindungi saraf. Kemudian yang kedua meningioma, yaitu tumor yang berkembang dalam meningen atau membran otak. Kemudian yang ketiga medulloblastoma, yaitu tumor yang berkembang di cerebellum atau terletak di belakang otak dan umumnya terjadi pada anak-anak. Selanjutnya ada gangguan kejang. Nah, kejang adalah periode aktivitas mendadak dan berlebihan di neuron cerebrum. Kejang dapat menyebabkan konvulsi atau aktivitas otot di mana tidak bisa terkendalikan dan liar. Anak-anak sangat rentan terhadap gangguan kejang. Banyak dari mereka tidak mengalami episode grand mal, namun mengalami kejang yang sangat singkat atau disebut dengan kejang absence. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Al-Khairi. Saya akan melanjutkan presentasi berikutnya. Benturan keras di kepala akibat kecelakaan kerap memicu cedera otak traumatis. Cedera intracranial semacam ini dapat pulih atau bisa juga mematikan.
Cedera otak seringan apapun dapat berdampak buruk bahkan fatal. Seseorang yang mengalami kecelakaan tidak mudah untuk melihat apakah dan separah apa cedera otak yang dialami. Pendarahan otak atau pembengkakan yang berbahaya seringkali baru terjadi berjam-jam atau beberapa hari kemudian. Tingkatan kedua terjadi apabila pasien tidak sadarkan diri untuk waktu yang cukup lama sampai 15 menit atau lebih. Aturan bakunya semakin lama pasien dalam keadaan tidak sadar, semakin besar risiko kerusakan fisik dan mental yang menetap. Pada kasus cedera otak tingkat moderat ini, gejala kelumpuhan pada umumnya berkurang setelah 4 pekan. Namun gangguan lainnya setelah itu seperti masalah menurunnya konsentrasi, pusing, atau gejala sakit kepala dapat berlanjut selama bertahun-tahun. Pasien dengan cedera otak berat umumnya tidak sadarkan diri selama lebih dari 1 jam. Dari konsekuensinya terhadap sistem saraf amatlah besar. Jadi gangguan di perkembangannya, jadi racun kimiawi. Penyebab umum dari keterbelakangan mental adalah kehadiran racun yang mengganggu perkembangan janin selama kehamilan. Sebagai contoh, jika seorang wanita terkena penyakit rubella di awal kehamilan, bahan kimiawi beracun yang dikeluarkan oleh virus mengganggu sinyal kimia yang mengontrol perkembangan normal otak. Selain racun yang disebabkan oleh virus, berbagai obat dapat mempengaruhi perkembangan janin. Sebagai contoh, keterbelakangan mental dapat disebabkan oleh konsumsi alkohol selama kehamilan, terutama selama kehamilan minggu ketiga atau keempat. Jadi gangguan metabolisme turunan. Jadi di sini beberapa kesalahan metabolisme karena faktor keturunan dapat menyebabkan kerusakan otak atau mengganggu perkembangan otak. Setidaknya ada 100 gangguan metabolisme yang berbeda karena faktor keturunan dan dapat mempengaruhi perkembangan otak. Jadi sindrom Down. Sindrom Down adalah suatu kelainan bawaan yang menyebabkan perkembangan abnormal otak, menyebabkan retardasi mental dalam berbagai tingkatan. Bawaannya tidak selalu berarti keturunan, melainkan hanya mengacu pada gangguan yang dibawa seseorang sejak lahir. Jadi penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson disebabkan oleh degenerasi sistem negrostriatal neuron pensekresi dopamin dari substansi nigra yang mengirimkan akses ke ganglia basal. Gejala utama penyakit ini adalah kekakuan otot atau lambatnya gerakan, tremor istirahat, dan instabilitas postural gitu yang terganggu. Jadi penyakit Huntington disebabkan oleh degenerasi nukleus kedata dan petamen. Penyakit Huntington ini menyebabkan gerakan yang tak terkendali, terutama gerakan menyentak pada anggota tubuh. Tanda pertama dari degenerasi saraf terjadi di putamen dalam sekelompok neuron penghambat yang spesifik gitu. Baik, terima kasih dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahayu Setia Utami. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson ini disebabkan oleh degenerasi sistem negrostriatal neuron pensekresi dopamin dari substansia nigra yang mengirimkan aksen ke ganglia basal. Gejala utama penyakit ini adalah kekuatan otot, lambatnya gerakan, tremor istirahat, dan instabilitas postural atau ketidakseimbangan posisi tubuh. Selanjutnya ada penyakit Huntington. Penyakit Huntington ini disebabkan oleh degenerasi nukleus caudata dan putamen. Penyakit Huntington menyebabkan gerakan yang tak terkendali, terutama gerakan menyentak pada anggota tubuh. Tanda pertama dari degenerasi saraf terjadi di putamen. Dalam sekelompok neuron penghambat yang spesifik, neuron GABA ergenik yang berduri, kerusakan pada neuron ini menghapus beberapa kontrol penghambat yang diarahkan ke area motor, tambahan dan pramotor dari korteks frontal. Hilangnya kontrol ini menyebabkan gerakan yang tidak disengaja. Selanjutnya ada penyakit Alzheimer. Beberapa gangguan neurologis mengakibatkan demensia, kemerosotan kemampuan intelektual yang menghasilkan gangguan otak organik. Bentuk umum dari demensia disebut penyakit Alzheimer. Penyakit ini ditandai dengan kehilangan secara progresif memori dan fungsi mental lainnya.
Pada awalnya, orang mungkin kesulitan mengingat janji dan kadang-kadang gagal memikirkan kata atas nama orang lain. Seiring waktu berlalu, mereka menunjukkan peningkatan kebingungan dan peningkatan kesulitan melakukan tugas seperti pembukuan. Selanjutnya ada penyakit ataksia. Ataksia adalah penyakit yang menyerang bagian otak kecil yang disebabkan oleh masalah pada otak dan sistem keseimbangan dan koordinasi. Penyakit ini dapat menyebabkan gangguan pada syaraf motorik yang membuat seseorang kesulitan untuk mengendalikan gerakan tubuhnya baik saat berjalan, menelan, dan mengambil benda. Penyakit ini membuat orang yang mengalaminya kehilangan kendali tubuh dan dalam jangka waktu lama akan semakin parah, ditandai dengan sering terjatuh tanpa sebab, tidak bias menjaga tubuhnya tetap seimbang, dan akhirnya mengalami kelumpuhan. Selanjutnya ada skizofrenia. Skizofrenia adalah penyakit yang membuat sel di dalam otak menjadi tidak seimbang. Sel otak tersebut bernama sel dopamin. Gejala yang dialami oleh orang yang mengidap penyakit ini adalah orang tersebut menjadi liar dan tidak terkendali, suka berhalusinasi dan kurang motivasi di hidupnya. Gangguan ini mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku dengan baik. Selanjutnya ada epilepsi. Epilepsi adalah penyakit yang disebabkan oleh adanya serangan pada saraf motorik dan saraf sensorik secara berulang-ulang, sehingga orang yang mengalami penyakit ini akan mengidap kejang-kejang. Penyakit ini membuat sinyal saraf menjadi tidak berjalan dengan semestinya. Epilepsi dapat terjadi sebagai akibat dari kelainan genetik atau cedera otak yang dialami seperti trauma atau stroke. Selanjutnya itu ada arteriosklerosis. Penyakit arteriosklerosis adalah penyakit yang menyerang pembuluh darah otak, di mana penyakit ini akan membuat pembuluh darah otak tersumbat karena plak, dan plak tersebut merupakan limbah tubuh seperti lemak jahat, kolesterol, dan bahan limbah tubuh lainnya. Bahaya dari penyakit ini adalah bisa menyebabkan pengidapnya mengalami stroke dan terkena serangan jantung. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.